Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayah Bun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di momen yang luar biasa ini, Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat musibah yang terjadi pada kita semua sehingga kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, belajar seperti biasa dengan Ananda yang sekarang ini mungkin dalam proses belajar di rumah. Dan juga untuk kegiatan kita pada hari ini pun, kita prosesnya dari mudah-mudahan tidak mengurangi esensi sebuah pembelajaran kita untuk belajar bagaimana menjadi seorang ayah, bunda yang mampu membawa keluarganya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bunda sekalian, sebelum kita masuk kepada materi, kita sapa dulu pembicara kita, Ustadz Salim Afilah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau dengar suara Ustadz Salim ini kayaknya memberikan sebuah kesejukan. Udah lama nggak dengar suara Ustadz Salim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Syukron, dan juga kita mohon maaf dari panitia Ustadz karena seharusnya kita mulai tadi jam 1 udah mulai kegiatannya, tapi sudah setengah 2 kita baru bisa masuk ke materi. Baik, ayah bunda sekalian, pada kesempatan kali ini dalam kegiatan launching sekolah parenting, kita mengundang Ustadz Salim Afilah untuk bisa berbagi bersama kita semuanya yang berada di Jambi, bagaimana cara mendidik anak agar mereka tetap konsisten beribadah, konsisten belajar, meskipun berada di rumah, tidak berada di sekolah. Karena selama ini kita dengar, bahwasanya kadangkala orang tua mengalami sebuah kesulitan dalam mendidik anaknya ketika mereka berada di rumah. Karena anak-anak sibuk pada main handphone sendiri. Akhirnya ibadah tinggal, pelajarannya tinggal, dan semuanya tinggal. Makanya kali ini kita belajar bagaimana menjadi orang tua yang dirindukan dalam kesehariannya bersama anak-anak, dan mereka bisa mengikuti apa yang kita instruksikan pada dalam keseharian kita selama ini bersama anak-anak kita. Saya tidak akan memperpanjang waktu. Nanti bisa jadi Ustadz Salim Afilah akan langsung memperkenalkan dirinya bersama kita semuanya. Langsung saja kepada Ustadz Salim Afilah. Kami persilakan Ustadz. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'd, hadirin mukarramin yang kami hormati segenap pimpinan yayasan, yang kami hormati para direktur dan kepala sekolah, yang kami hormati hadratul afadil, para asatid, para ustadzat, guru-guru, dan pengampu sekolah yang kita cintai ini. Demikian pula yang sangat kami hormati para orang tua, wali murid, dan rekan-rekan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Pada siang hari ini Allah menghimpun kita dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Dan semoga setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah
jalan kita semua menuju ke surga. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu menjadi kesadaran bagi kita semuanya sebagai orang tua hari-hari ini ketika anak-anak kita berada di rumah yang biasanya berada di pesantren juga pulang ke rumah, yang biasanya sehari-hari banyak menghabiskan waktu di sekolah, hari-hari ini juga banyak menghabiskan waktu di rumah. Tentu menjadi renungan tersendiri bagi kita sebagai orang tua betapa tidak mudah untuk mendidik anak-anak kita, untuk memberikan kepada mereka bekal-bekal kebenaran dan kebaikan sesuai yang dituntunkan Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan padahal semua itu adalah tanggung jawab kita, semua itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berwanti-wanti kepada para suami, kepada para ayah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Betapa tidak mudahnya amanah yang dibebankan kepada kita oleh Allah ini, sementara kita selama ini merasa cukup dengan mencari nafkah, dengan bekerja, dengan membanting tulang, dengan memeras keringat untuk apa-apa yang menjadi kebutuhan, hajat-hajat, dan ma'isyah dari keluarga kita. Sementara ternyata bukan hanya soal itu kita akan dimintai pertanggungjawaban, tetapi keseluruhan dari keadaan kita beserta keluarga, apakah kemudian terjaga dari api neraka ataukah tidak. Tentu ketika Allah berfirman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, juga bermakna supaya kita semua berhimpun di dalam surganya Allah. Karena kalau kita hanya dituntut untuk mengatakan dan masukkanlah dirimu dan keluargamu ke dalam surga, masuk ke dalam surga, ini tidak menjamin selamat sebelumnya dari api neraka. Tetapi selamat dari api neraka tentu adalah menjamin bahwa dia masuk surga, karena tidak ada pilihan ketiga di akhirat. Kalau tidak di neraka, ya berarti di surga. Tapi kalau hanya meminta surga, ada kekhawatiran akan terlebih dahulu untuk disucikan. Seperti orang-orang yang amal keburukannya jauh lebih banyak dibandingkan amal kebaikan, mereka harus melewati siksa Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan dirinya, membersihkan dirinya sebelum masuk surga. Tapi amanah ayat ini jelas, qu anfusakum wa ahlikum nar, bukan masukkan keluargamu ke dalam surga, tapi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yakni ini juga berarti sekeluarga ke surga tanpa perlu mampir ke neraka, sebagaimana firman Allah, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan istrimu, pasanganmu digembirakan. Jannatu 'adnil lati yadkhulunaha ma'as-salihina min abaihim wa abnaihim wa azwajihim. Surga yang mereka masuki bersama orang-orang saleh dari bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, istri-istri mereka. Alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum, orang-orang beriman yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami himpunkan mereka beserta seluruh garis keturunannya ke atas bapak-bapak mereka maupun ke bawah ke anak cucu mereka, semuanya dalam surga yang sama. Ini adalah tanggung jawab yang besar yang selama ini barangkali kita lalai atasnya, maka ini di saat anak-anak kita di rumah, di saat mereka semuanya di dekat kita, dalam pandangan kita, tentu ini menjadi renungan tersendiri betapa beratnya, betapa sukarnya, betapa sulitnya untuk mengemban amanah tersebut. Sementara para asatid, para ustadzat, para guru yang kita titipi amanah, tentu mereka bukan penanggung jawab utama yang kelak akan ditanya oleh Allah. Mereka sekedar menjalankan sebagian dari tugas yang kita delegasikan kepada mereka. Tugasnya untuk mengajari hal-hal yang kita tidak punya ilmunya. Mungkin mengajari Al-Quran, mungkin mengajari ilmu-ilmu syariah, mungkin mengajari matematika, ilmu pengetahuan alam, ya, fisika, biologi, kimia, mengajarkan keterampilan-keterampilan dan ilmu sosial, ya. Itu mungkin kita tidak bisa, sehingga kita delegasikan kepada mereka, kepada para asatid, kepada para ustadzat, kepada guru-guru dari anak-anak kita, tetapi tanggung jawab, bukan tugas, tanggung jawab tidak bisa didelegasikan. Kita semua sebagai orang tua yang akan memberikan
pertanggungjawaban itu kepada Allah Subhanahu wa taala kelak atas anak-anak kita. Kesadaran inilah yang insya Allah akan membawa kita pada satu upaya-upaya insya Allah untuk memaksimalkan keberadaan anak-anak kita di rumah sebagai jalan untuk menjaga mereka di dalam ketaatan kepada Allah, menjaga dalam ibadah, menjaga dalam iklim belajar terus-menerus tanpa henti, ya, dalam ibadah dan thalabul ilmi, dua hal yang sangat penting di dalam kehidupan mereka kelak di waktu-waktu yang akan datang. Hadirin dan hadirat, bermulai dari kesadaran betapa lemahnya kita, terutama atas tanggung jawab itu, ya. Padahal kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu menurut para ulama tidak pernah keluar pemaknaannya dari yang pertama adalah at-tauhid, yang kedua adalah al-Islam, yang ketiga adalah al-mu'ahadah, yang keempat adalah as-sirat al-mustaqim. Jadi yang disebut fitrah itu menurut ulama salaf maupun khalaf, ya, tidak keluar dari pemahaman ini. Yang pertama tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Islam, penyerahan diri secara penuh kepada Allah. Yang ketiga adalah al-mu'ahadah, perjanjian antara kita di alam ruh dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia bertanya alastu birabbikum, sehingga kita semua menjawab bala syahidana, apakah aku Rabb kalian? Kita menjawab betul ya Rabbi, kami menjadi saksi atas hal itu bahwa Engkau adalah Rabb kami, maka Engkau adalah ilah kami. Engkau adalah Rabb yang menciptakan, yang memelihara, yang memberi rizki, yang mengatur segala urusan, yang menguasai, dan karena itulah Engkau adalah satu-satunya ilah atau sesembahan. Kemudian makna berikutnya adalah as-siratal mustaqim, seperti dijelaskan oleh Sayyiduna Isa alaihissalam, ya, wa annallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratul mustaqim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka sembahlah dia, jadikan dia sebagai ilah satu-satunya, hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jadi tanggung jawab yang besar itu, ya, melahirkan kita ke perasaan lemah, perasaan tak berdaya, perasaan tak punya kekuatan apapun. Kita tidak bisa mengawasi anak kita selama 24 jam. Walaupun kita melihat fisiknya, kita tidak tahu apa isi hatinya. Kita tidak tahu apa isi pikirannya, kemana akal dan perasaannya itu mengembara. Kita tidak bisa untuk kemudian selalu membimbingnya 24 jam. Disinilah kesadaran kita sebagai orang tua untuk mengembalikan kesemuanya kepada Allah, bahwa ya Rabbi, betapa kami lemah di dalam mendidik anak-anak kami, mengawasi anak-anak kami, ya, di dalam membimbing anak-anak kami, padahal mereka kelak adalah tanggung jawab kami. Maka disinilah para orang tua, ya, berada dalam satu keping mata uang dengan dua sisi. Sisi pertama adalah menyadari beratnya tanggung jawab yang diemban untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala terkait keluarganya. Ya, keping sisi lain dari keping mata uang yang sama itu adalah tentang betapa lemahnya kita, ya, di dalam mengemban tanggung jawab tersebut, sehingga mau tidak mau yang paling bisa kita upayakan tentang tanggung jawab yang sangat besar ini adalah kembali menyerahkannya kepada Allah, memohon pertolongan Allah, ya, dalam ketidakberdayaan kita, dalam kelemahan kita, memohon pertolongan Allah, memohon petunjuk Allah, ya, untuk anak-anak kita. Doa yang tidak putus-putus dari orang tua adalah doa yang mustajabah. Doa yang tidak putus-putus dari orang tua untuk mendoakan kebaikan-kebaikan bagi anak-anaknya adalah hajat yang sangat besar dari anak-anak itu kepada orang tuanya. Maka tanamkan ke dalam diri kita, para orang tua, untuk terus berdoa dengan prasangka baik kepada Allah. Bahkan meskipun ketika doa itu serasa belum berjawab, serasa belum kelihatan hasilnya, teruslah berdoa kepada Allah. Karena kita tahu Allah akan memberikan apa yang dimintanya, apa yang diminta hambanya. Kalau yang tidak pernah diminta hambanya saja diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kita dilalaikan dari itu. Diberi nafas padahal tidak pernah minta nafas, diberi air tidak pernah minta air, ya, diberi gerak tidak pernah minta gerak, diberi jantung yang berdetak tidak pernah minta jantung, ya, diberi nadi yang berdenyut tidak pernah minta nadi, diberi nafas yang keluar masuk tidak pernah minta nafas udara, tidak pernah minta paru,
yang terus kembang kempis, tetapi Allah memberikan semua itu tanpa permintaan kita. Maka pada apa yang kita minta, kita wajib bersangka baik kepada Allah, bahwa Allah pasti akan memberi jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Doakan terus anak-anak kita, dan bahkan adillah di dalam mendoakan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing mereka di dalam kebaikan-kebaikan. Doakan terus anak-anak kita, tidak peduli apakah mereka sudah soleh ataukah belum dalam pandangan kita, karena Allah lebih tahu tentang seperti apa anak-anak kita itu dalam pandangannya. Saya sering menyitir kisah ini. Ada satu kisah dalam masa Bani Israel yang kemudian sering dijadikan penjelasan tentang takdir. Bahwa ada orang yang kamu lihat beramal dengan amalan ahli surga, tetapi telah terdahului takdir di sisi Allah bahwa dia adalah ahli neraka, maka di ujung hidup, meskipun jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal, di ujung hidup dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka mati di atas amalan ahli neraka. Demikian pula sebaliknya, ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, yang jarak antara dia dengan neraka tinggal sejengkal, maka kemudian dia di ujung hidupnya beramal dengan amalan ahli surga, maka dia pun masuk surga. Hadis ini sering digunakan untuk menjelaskan kepada kita tentang hakikat takdir di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tentu harus difahami bahwa takdir kalau dibahas tidak boleh keluar dari pagar yang 4, paling tidak di antara sifat-sifat Allah yang kita kenali, bahwa Allah yang menakdirkan itu maha tahu, tidak pernah bodoh. Bahwa Allah yang menakdirkan itu maha benar, tidak pernah keliru. Bahwa Allah yang menakdirkan itu maha bijaksana, tidak pernah sembarangan. Dan Allah yang menakdirkan itu, ya, itu maha adil, tidak pernah zalim. Jadi Allah maha tahu, tidak pernah bodoh. Allah maha benar, tidak pernah keliru. Allah maha adil, tidak pernah zalim. Dan Allah maha bijaksana, tidak pernah sembarangan. Gitu ya. Ini hadis ini menjelaskan tentang takdir, tapi juga bisa kita ambil pelajaran tentang keadilan orang tua dalam mendoakan. Dikisahkan seorang ibu memiliki 2 putra. Putra yang pertama ahli ibadah, putra yang kedua adalah ahli maksiat. Kemudian si ibu ini terus-menerus mendoakan anak yang kedua supaya dikaruniai taubatan nasuha, supaya dikaruniai satu hidayah, petunjuk kembali ke jalan yang benar. Anak yang pertama tidak pernah didoakan karena bagi si ibu terlihat bahwa anaknya sudah soleh. Jadi di sini ada ketidakadilan di dalam mendoakan anak. Anak kedua mendapatkan doa-doa, tetapi anak pertamanya tidak. Sehingga dalam kejadian malam itu dikisahkan orang yang kedua, yaitu anak yang kedua, anak yang kecil, anak yang muda, sampai satu titik kemaksiatan yang terus dia lakukan, mengalami kejenuhan dan ketiadaan makna. Maka dia bertekad untuk kembali kepada kebenaran. Lalu hidayah pun menyapanya bagaimana caranya untuk kembali kepada kebenaran, menjadi orang baik, menjadi orang saleh. Dia terfikir untuk dididik atau dibimbing oleh kakandanya yang tinggal di sebuah menara dan terus-menerus beribadah di sana. Pada hari yang sama, sang kakak sedang berpikir betapa enak menjadi adiknya, hidup bebas, tidak ada kekangan, melakukan berbagai macam kesenangan. Sementara dia begitu membosankan hidup untuk terus beribadah, dan ini menjadikan dia berpikir, kalau aku menikmati hidup sedikit, tentu nanti bisa beristighfar, bisa memohon ampun, toh pahalaku sudah banyak, amal salehku sudah banyak. Maka keduanya pun bertemu di tangga dalam kecepatan masing-masing dalam larinya, yang satu kebelet taubat, yang satu kebelet maksiat, tabrakan kemudian terbunuh, meninggal. Maka malaikat rahmat menjemput si ahli maksiat yang mati dalam niat taubat, sementara malaikat adab menjemput si ahli ibadah yang mati dalam niat berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tadi sudah kita singgung, hadis ini sering digunakan untuk menjelaskan tentang takdir, tetapi juga bagi kita ini pelajaran tentang keadilan orang tua dalam mendoakan anak-anaknya. Adilah dalam mendoakan anak kita, bahwa anak yang kita lihat sudah soleh, sudah baik, dia masih punya tantangan untuk istiqomah, karena istiqomah itu lebih berat dari sekedar memulai. Demikian pula yang sudah tampak
soleh, perlu istiqomah, dan itu perlu doa-doa kita. Dan apalagi yang kemudian belum berada dalam kesolehan, tentu mereka lebih menghajatkan lagi doa-doa orang tuanya untuk berada dalam kesolehan. Tapi pada intinya adil di dalam mendoakan. Semua perlu doanya orang tua. Semua menghajatkan munajat-munajat orang tuanya untuk mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini jadi jangan lepas dari doa-doa kita seperti doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mohonlah kepada Allah supaya Allah menganugerahkan istri dan anak-anak kita sebagai penyejuk mata bagi kita. Taatan mereka, kesalehan mereka, amal ibadah mereka itu menjadi keteduhan bagi kita semuanya. Menjadi penyejuk mata yang menenteramkan hati. Inilah kenapa kita selalu harus berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kemudian bagian kedua dari doa itu memohon kepada Allah solusi paripurna atas setiap persoalan kehidupan, yaitu waja'ana lil muttaqina imama. Jadikan kami Allah sebagai imamnya orang-orang bertakwa. Kita memohon kepada Allah agar Dia jadikan semua keluarga kita sebagai orang-orang bertakwa, dan agar Allah Subhanahu wa taala menunjuk kita untuk menjadi untuk menjadi pemimpin daripada orang bertakwa itu. Salah satu doa paling ambisius ya, doa yang lain waja'alna minal tawwabina wa minal mutatahhirin waja'alna min ibadikas sholihin waja'alna min warathati jannatin na'im. Itu doa-doa yang tawadhu sifatnya, yang bentuknya tawadhu karena memohon dimasukkan ke dalam golongan orang-orang tertentu yang memiliki ciri tertentu. Tetapi doa ini bahkan waja'alna lil muttaqina imama. Tidak cukup waja'alna minal muttaqin, jadikan aku termasuk orang yang bertakwa, tetapi doa ini adalah doa waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai imamnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah solusi dari semua masalah keberlangsungan keluarga kita, kuantitas maupun kualitasnya. Seperti di firman Allah dalam surat An-Nisa, ya, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhsha, dan hendaklah takut alladzina, orang-orang yang law taraku, apabila mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, dzurriyyatan, generasi penerus, dha'afan, dalam keadaan lemah, khafu 'alaihim, ya, yang senantiasa mereka khawatirkan keadaan dari keturunannya itu, falyattaqullah. Obatnya adalah obat dari melahirkan generasi lemah dan obat dari mengkhawatirkan generasi lemah itu adalah falyattaqullah, hendaklah bertakwa kepada Allah. Takwa adalah penjaga semua urusan, ya. Takwa adalah kesadaran untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah muraqabah, merasa diawasi Allah. Takwa adalah mu'ahadah, meyakini kembali janji kita dengan Allah. Takwa adalah muhasabah, ya, kemampuan untuk memperhatikan apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Kemampuan untuk menghitung-hitung bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah mujahadah, terus berjuang karena Allah Subhanahu wa taala tanpa menafikan untuk memperbaiki niat dan mengistiqomahkan amal. Ini yang kita perlukan di dalam konteks pembicaraan tentang takwa tadi. Dan kita memohon bukan cuma menjadi bagian dari orang bertakwa, tapi imamnya orang bertakwa, yaitu paling tidak keluarga kita adalah keluarga bertakwa, dan kita adalah pemimpin dari keluarga takwa tersebut. Agar kita semuanya mencapai goals yang tadi sudah kita sebut di awal, relationship goal kita masuk surga bersama pasangan. Family goals kita dihimpunkan Allah bersama keluarga di dalam surganya. Dan yang ketiga, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh keluarga besar, bahkan
itu terhimpun, tersambung-sambung satu sama lain di dalam surga yang sama, karena sesungguhnya nikmat surga yang kekal, abadi, yang terbaik itu adalah nikmat surga. Hanya akan lebih lengkap kalau kita nikmati nikmat surga tersebut dengan berhimpunnya orang-orang yang kita cintai, berhimpunnya orang-orang yang kita sayangi berada di sekitar kita. Berhimpunnya orang-orang yang tersayang dengan yang disayanginya adalah kesempurnaan dari nikmat surga yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita memulai dengan kesadaran betapa besar tanggung jawab kita. Kita susuli kesadaran itu dengan kesadaran betapa lemah dan kurangnya upaya kita. Dan kita memohon kepada Allah dengan doa-doa kita supaya Allah jaga ya, semuanya anak keturunan kita dalam kebaikan-kebaikan yang besar. Jadi kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ada doa Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ada doa Rabbi habli minas salihin. Ada doa Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, jadikan kami dan anak keturunan kami sebagai orang-orang yang menegakkan salat dan nilai-nilainya. Dan jangan jadikan kami orang yang terhina karena meninggalkannya. Kami menegakkan nilai-nilainya beserta seluruh keturunan kami, beserta seluruh anak cucu kami sebagai orang-orang yang menegakkan salat. Nah, jadi urutannya di ketiga putaran tersebut, merasa tanggung jawab besar, ya, merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga memerlukan pertolongannya dengan munajat-munajat kepada Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, bagaimana kita membuat keluarga kita sesuai dengan harapan tadi. Mengupayakan agar keluarga kita menjadi keluarga yang learning culture-nya terbentuk, ya, semangat belajarnya kuat. Demikian pula ibadahnya terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa belajar dari doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam suratul Hajj dengan tadabbur yang indah. Oh, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doanya Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Shadaqallahul azim. Dan duhai Rabb kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian di antara keturunanku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, di lembah yang tidak ada tanaman-tanamannya, di dekat rumahmu yang mulia. Duhai Rabb kami, supaya mereka menegakkan salat, maka jadikanlah sebagian dari manusia hatinya tertambat, hatinya terpaut, tertarik untuk tunduk dan patuh kepada anak keturunan kami, dan karuniakanlah rizki untuk mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ada beberapa kata kunci yang menarik dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Yang pertama, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Duhai Rabb kami,
Sesungguhnya aku menempatkan sebagian di antara keturunanku. Di sini ada doa kepada Allah, melaporkan apa yang dilakukan kepada Allah, padahal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepasrahan yang sangat besar dan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah atas perintah Allah tersebut. Seakan-akan dia hendak menanggung beban-beban berat itu, sehingga dia mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dan penjagaan atas anak keturunannya tersebut dari segala mara bahaya di dalam doa ini. Rabbana wab'ats Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Duhai Rabb kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian di antara keturunanku. Allah Maha tahu. Kita berdoa kepada Allah bukan memberitahu Allah Subhanahu wa taala akan hajat-hajat kita. Karena dia Allah adalah zat yang Maha tahu. Tetapi berdoa adalah berbincang mesra dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dia meridhoi kita dan keluarga kita dan anak keturunan kita dan milik-milik mereka. Semuanya. Jadi di sini ada keakraban antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bahkan itu perintah Allah pun dia sampaikan kembali kepada Allah sebagai bahan berbincang, berakrab-akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kamu belum mencapai derajat hamba sejati sebelum kamu lebih mencintai Allah daripada pengabulan doa-doamu oleh Allah. Seperti seorang yang didatangi kasihnya kemudian diberi bunga lalu ditinggal pergi, manakah yang lebih berbahagia daripada seorang yang kekasihnya tak pernah beranjak dari sisinya, senantiasa menemaninya meskipun apa yang dimintanya itu belum diberikan. Tetapi keakraban dan kemesraan dengan Allah itu sendiri sudah mencukupi menjadi kebaikan-kebaikan besar yang dia rasakan. Jadi Rabbana ini askantu min dzurriyyati. Ada kata Rabbana, ada seruan dari Ibrahim di sini melaporkan perintah Allah yang berat untuk dia laksanakan, melaporkan perintah Allah yang menguras air matanya, meninggalkan istrinya yang salihah beserta buah hati mereka yang masih merah di lembah yang tidak bertanaman dekat rumah Allah yang mulia. Disinilah Ibrahim memberikan kepada kita gambaran tentang berdoa yang baik, yaitu berdoa yang terus memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, karena dia tidak peduli apakah doanya itu akan segera atau nanti dikabulkannya, dalam bentuk apa, di mana tempatnya, kapan waktunya. Dia hanya yakin bahwa kalau dia sudah berdoa kepada Allah, maka itu sudah menjadi kebaikan baginya. Jadi berdoa kepada Allah adalah kemesraan dengannya. Berdoa kepada Allah adalah rezeki yang lebih mahal daripada sekedar dikabulkannya doa. Berdoa, bermesra, bermunajat dengan Allah adalah keadaan seorang hamba yang sangat lebih indah dibandingkan ketika dia menerima nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini perlu yang kita tanamkan berulang-ulang, berdoa dan terus berdoa. Mungkin belum sekarang dikabulkan, tetapi tidak ada doa yang sia-sia. Mungkin ada bapak ibu yang berdoa memohon kepada Allah tentang anaknya yang anaknya masih bermasalah, ya. Anaknya belum terlihat tanda-tanda akan menjadi saleh di waktu-waktu ini. Tapi teruslah berdoa, teruslah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua memiliki waktunya masing-masing. Dulu orang menghadap guru saya, Allahu yarham Kiai Haji Mu'tamid Khalil. Sementara anaknya ada 3, yang 2 baik-baik, ya, kuliah beres, mondoknya beres, pesantren beres, sekolah beres, bekerja beres, karir beres, pernikahan beres. Tapi ada anak ketiga katanya, yang kemudian anak ketiga itu berbeda, ya, nakal. Anak ketiga ini berbeda karena dia nggak beres mondoknya, nggak beres sekolahnya, nggak beres kuliahnya, nggak beres semua. Maka Allah yarham Kiai Mu'tamid Khalil, guru saya malah bertanya, berapa anak Anda? 3. Berapa yang nakal? 1. Lumayan. Karena ada orang yang lebih soleh daripada Anda, bapaknya lebih soleh dari bapak Anda, kakaknya lebih soleh dari kakek Anda, karena dia sesoleh-solehnya soleh,
nasab terbaik namanya Yakub, putranya Ishak, putranya Ibrahim alaihissalam, ya, itu memiliki 12 anak. Yang nakal 10, yang soleh namanya Yusuf hilang. Subhanallah. Jadi bapak dan ibu, kata guru saya, lebih beruntung daripada Nabi Yakub. Ya, betapa luar biasa ujian yang menimpa Nabi Yakub sampai dia berpisah dengan anak yang soleh dan di sisinya ada anak-anaknya yang nakal. Jadi jangan khawatir. Yang terpenting pertanyaannya adalah apakah Nabi Yakub happy ending atau tidak? Happy ending. Kalau Nabi Yakub happy ending, apa kemudian yang menjadi rumus keberhasilan Nabi Yakub happy ending? Ternyata dalam surat Yusuf kita menemukan rahasia kalimatnya adalah innama asqubati wa husni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa bermesra, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala jangan putus-putus bahkan ketika anak kita belum ideal. Ya, kata guru saya, ya mungkin kalau Bapak Ibu berdoa terus, nanti anak Bapak Ibu pasti akan dapat hidayah, dapat taubatan nasuha. Mungkin setelah Bapak Ibu tiada di sisinya, sudah meninggal baru dapat hidayah. Waduh, Pak Ustadz, kok saya harus nunggu meninggal saya dulu baru dia dapat hidayah? Loh, ya nggak tahu, Gusti Allah itu maha mengatur. Tapi yang jelas doa Bapak Ibu tidak ada yang sia-sia. Dan ketersambungan nasab antara orang soleh yang satu dan orang yang lain, itu manfaat kesolehan orang tua bagi anak, itu dalilnya sangat jelas dalam Quran. Sebagaimana cerita ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam menegakkan sebuah dinding yang hampir rubuh, yang di bawahnya terdapat simpanan harta kanz bagi 2 anak yatim di Madinah. Ya, kok bisa-bisanya Allah mengirim sampai 2 orang nabi, yang satu Rasul Ulul Azmi, kalimullah yang pernah bicara dengan Allah, ke satu tempat yang jauh dari mereka hanya untuk menegakkan dinding, menyelamatkan simpanan harta kedua anak yatim. Jawabannya kata Al-Quran, wa kana abuhuma salihan, itu karena bapak mereka dahulu orang saleh. Kesolehannya bapaknya bermanfaat bagi anaknya. Bahkan dalam tafsir disebutkan itu bukan bapak langsung, tetapi kakek ketujuh. Kesolehan kakek ketujuh tidak diputus oleh Allah manfaatnya untuk keturunannya, bahkan sampai ke cucu-cucunya yang ketujuh mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Jadi tidak usah khawatir, terus berdoa, bermunajat kepada Allah, dan di sini Rabbana menunjukkan kemesraan dengan Allah. Satu hal yang penting untuk kesuksesan anak-anak kita itu tidak bisa tidak, orang tua juga harus banyak beribadah kepada Allah. Banyak tirakat, banyak mujahadah, banyak hidup prihatin. Guru saya Allahyarham Kiai Mu'tamid Khalil, kalau ada santri yang bermasalah, ngajinya susah, ya, hafalan susah, sekolah susah, pendidikannya susah, maka yang pertama dipanggil adalah orang tuanya. Dan dimohonkan kepada orang tua untuk membantu anaknya. Dengan cara apa? Dengan menjadi saleh, dengan menjadi orang baik, dengan menjadi imamul muttaqin tadi ya, dengan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bukakan pintu-pintu solusi untuk keluarganya. Termasuk anak-anaknya ini. Jadi tirakat, mujahadah, beribadah bagi orang tua untuk selain untuk dirinya tapi diniatkan untuk kebaikan anak-anaknya ini sangat penting. Saya punya seorang kenalan yang sangat saya hormati, penjual gorengan namanya Pak Gopar. Nah, Pak Gopar ini puasanya Daud tidak pernah putus, Pak Gopar ini tahajudnya tidak pernah jeda setiap malam. Kenapa kok bisa begitu? Ternyata ada pengalaman menarik. Suatu hari Allahyarham Kiai Haji Bisri Mustafa, ayahandanya Gus Mus dari Rembang, datang ke Kerapia pada waktu itu. Tidak ada yang bisa dimintai tolong untuk memijat kecuali Pak Gopar. Akhirnya Pak Gopar memijat beliau. Kemudian ditanya, loh, Par, diminum dulu. Oh, saya puasa gitu. Puasa pas Senin Kamis. Loh, bapakmu dulu juga puasa, Par, gitu. Jadi bapak saya dulu juga tirakat ya. Enggak puasa meskipun tidak dalail, hanya Senin dan Kamis saya ikuti kebiasaannya. Loh lah iya, Par, bapakmu hidupnya tirakat ya, tahajud ya, puasa, prihatin aja kamu jadinya seperti ini kok. Lah kamu kalau tidak tirakat terus anakmu mau kayak apa gitu ya. Nah, karena itu menjadi kesadaran yang luar biasa dari beliau. Beliau menceritakan bahwa sesudah itu beliau tidak putus dalam tahajud dan puasa Daudnya. Karena apa? Betapa kemudian manfaat dari ibadah kita ini tidak hanya untuk kita tapi untuk keturunan kita.
Dalam hadis Nabi SAW disebutkan tafsir dari ayat alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman itu ada hadis yang menyebutkan seorang dimasukkan dalam surganya Allah. Lalu dia bertanya di manakah keluarganya, di manakah anaknya, di manakah istrinya, di manakah bapaknya. Kemudian dikatakan kepadanya, sesungguhnya orang-orang itu meskipun kerabatmu tetapi amal soleh mereka jauh di bawah amal solehmu sehingga mereka mendapatkan kedudukan jauh di bawah kedudukanmu. Orang itu mengatakan, demi Allah ya Rabbi, aku dulu di dunia beramal bukan untuk diriku sendiri tapi untuk bapak-bapakku, untuk anak-anakku, untuk istriku. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan agar seluruh keluarganya dihimpunkan bersamanya dalam surga itu. Barakallahu. Jadi manfaat dari kebaikan-kebaikan orang tua ini sangat menentukan kebaikan anak. Apalagi zaman sekarang banyak orang tua menginginkan anaknya supaya menjadi seperti Imam Asy-Syafi'i, tapi orang tuanya, ayah ibunya tidak bisa berjuang untuk menjadi seperti ayah dan ibunya Imam Syafi'i, gitu ya. Banyak orang tua ingin anaknya menjadi anak ajaib ya, yang hafal Quran umur 7 tahun, hafal Muwatta umur 10 tahun, tapi tidak menjalani tirakat riyadhah sebagaimana yang dijalani oleh orang-orang yang mulia tersebut. Jadi orang tua punya andil penting di dalam kebaikan anak-anaknya, ibadah-ibadah mereka akan memberi manfaat bukan cuma untuk dirinya, tapi juga doa-doa mereka dikala dipanjatkan untuk anak-anaknya. Rabbana. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mesra dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan apa yang menjadi perintah Allah pun dia adukan kembali kepada Allah karena merasa beratnya tanggung jawab akan hal tersebut. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku meninggalkan atau menempatkan sebagian keturunanku biwadin ghairi dzar'in, pada sebuah lembah yang tidak bertanaman. Jadi salah satu prinsip pendidikan yang juga sangat penting yang kita garis bawahi dari apa yang disampaikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini, agar kita tidak menampilkan diri sebagai orang tua yang bisa menyediakan segalanya untuk anak-anak kita. Tidak perlu demikian. Jadi anak-anak kita ini penting untuk dididik bahwa tidak semua keinginan mereka harus terwujud. Tidak semua hasrat mereka harus dipenuhi. Tidak semua yang mereka inginkan harus terkabul saat itu juga. Mereka harus belajar tentang hal yang sedemikian, sehingga penting untuk menempatkan mereka biwadin ghairi dzar'in, di sebuah lembah yang tidak bertanaman. Ya, guru saya Allah yarhamka Mu'tadil Khalil mengatakan makna qiyasnya ya hidup yang prihatin, hidup yang di dalamnya ada tirakat. Itu juga bukan cuma untuk orang tua tapi juga untuk anak. Anak-anak penting untuk tidak selalu serba ada, untuk tidak selalu serba keturutan, untuk tidak selalu apa-apa yang menjadi keinginannya terkabul. Karena mereka harus belajar untuk menghadapi kehidupan yang keras, menghadapi kehidupan dunia yang serba terbatas, menghadapi kehidupan dunia yang penuh tantangan-tantangannya tersendiri. Kalau kita perhatikan kupu-kupu ketika akan keluar dari kepompongnya, itu kita pasti akan jatuh kasihan. Kupu-kupu yang akan keluar dari kepompongnya itu ya bergerak-gerak dengan sangat sulit, ulang-ulang dia mencoba untuk keluar tapi gagal, mencoba untuk keluar tapi gagal. Dia terus menggerak-gerakkan badannya supaya kemudian kepompong itu bisa retak rekah dan dia bisa keluar. Terus menerus sampai beberapa waktu yang cukup panjang. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia terus-terusan belum berhasil. Nah, ini titik kritisnya. Kalau kemudian di saat dia berusaha untuk keluar dan dia merasa kesulitan itu, lalu kita jatuh kasihan. Sehingga kita mengambilkan gunting. Gunting itu kita gunakan untuk memotong kepompong supaya kemudian terbelah. Lalu kupu-kupu itu pun keluar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita betul membantu dalam konteks itu? Ternyata tidak. Kita sedang menghancurkan, bukan membantu. Kita sedang merusak, tidak sedang membangun kepada anak-anak kita. Seperti kupu-kupu ini. Kalau dia dibantu dengan dipotongkan kepompongnya, maka dia pasti akan dengan mudah keluar. Tetapi dia tidak akan bisa untuk dia tidak akan bisa untuk terbang. Karena apa? Untuk terbang dibutuhkan otot-otot yang
kuat, dan otot-otot kuat itu ya untuk terbangnya dia harus terlatih. Bagaimana cara melatihnya? Ya, melatihnya adalah dengan cara keluarnya dia dari kepompong itu adalah latihan yang cukup untuk dia bisa terbang. Nah, kalau kita bantu tadi, maka kita sebenarnya bukan membantu tapi merusak, menghancurkannya, karena begitu dia keluar dengan dibantu, maka sayap-sayapnya akan lemah, dia tidak bisa terbang. Kupu-kupu yang tidak bisa terbang, hanya tunggu waktu dia akan dikeroyok oleh semut-semut, dan akhirnya binasa mati tanpa pernah merasakan apa yang disebut sebagai terbang. Itu yang kita lihat pada kupu-kupu. Sama dengan anak-anak kita, mereka harus memahami bahwa kehidupan ini tidak semua keinginan terpenuhi. Mereka harus mengenal surga, tempat segala kenikmatan asasi dan hakiki ada. Bukan dunia. Di dunia ini tidak semua hal terasa nikmat. Ada sedihnya, ada susahnya, ada hilangnya, ada sempitnya, ada seseknya, ada dukanya, ada sedihnya. Ada berbagai penderitaan yang akan dilewati dalam kehidupan dunia. Jadi mereka harus tahu hakikat ini sejak awal. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam memilih untuk ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Aku tinggalkan sebagian di antara anak keturunanku di lembah yang tidak bertanaman, di tempat yang susah, di tempat yang prihatin, di tempat yang tidak serba ada. Ya, anak-anak kita pun demikian, tentu dengan pemahaman, tentu dengan diberitahu hakikat-hakikat ini, difahamkan kepada mereka bahwa inilah hidup dunia yang tidak selalu semua keinginan terkabul. Harus belajar menerima apa adanya. Harus belajar menerima kenyataan. Harus belajar kehilangan. Harus belajar bahwa menahan diri. Harus belajar untuk berbagai hal yang akan kemudian mendewasakan mereka. Ini prinsip yang diajarkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada kita, bahwa setelah doa-doa yang paling tulus, orang tua yang paling tirakat kepada Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah sebuah lingkungan pendidikan yang bukan serba ada, yang bukan serba keturutan, tetapi justru tirakat, prihatin, mujahadah. Biwadin ghairi dzi zar'in, inilah makna biwadin ghairi dzi zar'in, lembah yang tidak bertanaman. Ainda baitikal muharram, tapi ada dua kata kunci kedua yang disampaikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di sini. Ainda baitikal muharram, yakni di tempat yang paling kondusif untuk beribadah kepada Allah, di sisi rumahmu yang mulia ya Allah. Ainda baitikal muharram, anak-anak kita juga harus merasakan suasana yang kondusif untuk ibadah di rumah kita. Tempat ibadah adalah yang paling nyaman, tempat ibadah adalah yang paling wangi, fasilitas ibadah adalah yang paling indah, fasilitas ibadah adalah yang paling cantik dibandingkan berbagai hal-hal yang lain di dalam kehidupannya. Ini inda baitikal muharram, bagaimana kemudian kita meletakkan mereka pada suasana yang sangat nyaman untuk beribadah. Mungkin masjid yang dekat dan nyaman, mungkin musola di rumah yang lapang dan nyaman, mungkin mushaf di rumah yang cantik, mungkin kemudian ya aktivitas orang tua yang juga kondusif untuk itu, yang memperlihatkan betapa asyiknya beribadah, betapa nikmatnya melakukan amal-amal saleh ya, yang kemudian dilihat oleh anak-anak kita. Ketika orang tua bersedekah dengan ceria, anak-anak juga akan cinta pada sedekah dan melihat sedekah itu sebagai suatu hal yang membahagiakan. Kalau orang tua salat dengan penuh rasa rindu, salat dengan penuh rasa bahagia, tentu anak-anak juga akan mengikuti. Bagi mereka salat itu sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang nyaman. Itulah kenapa Rasulullah SAW menggendong Umamah binti Abil As. Kalau rukuk diletakkan, i'tidal diambil lagi. Kalau sujud diletakkan, kalau duduk di antara dua sujud dipangku. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan keasyikan beribadah itu, ya, di mana beliau menjadikan Husain sebagai sebab ya, sujud sebagai imam itu tidak diangkat-angkat, karena ternyata Husain menaiki punggung beliau, menjadikan beliau kuda-kudaan ya dimainkan ketika beliau sedang sujud. Dan Masya Allah dikatakan Rasulullah setelah selesai salat, mohon maaf tadi sujudnya panjang sekali karena Husain naik ke punggungku untuk menjadikanku kuda-kudaan, sementara aku tidak ingin memutus kesenangannya sehingga aku tunggu sampai dia turun dengan sendirinya baru aku bangkit dari sujudku. Ini yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan gitu ya, menjadikan suasana ibadah itu sebagai sesuatu yang menyenangkan bagi anak-anak. Jangan justru sebaliknya, ya, anak-anak kita mengenal sholat itu sebagai aktivitas yang menyeramkan.
karena orang tuanya galak-galak dan marah-marah kalau ngajak sholat. Jangan sampai anak-anak kita merasa sholat itu traumatis, karena orang tuanya kalau digangguin ketika sholat, nyubitnya sakit sekali. Jangan sampai anak-anak kita merasa sholat itu sebagai horor, karena ketika sholat ternyata orang tuanya bisa sambil melototin dia terus kalau dia rame atau bermain-main. Padahal dalam soal sholat yang bermain-main bagi anak-anak itu adalah hal yang sudah biasa ditunjukkan Rasulullah dengan cucu-cucunya. Ya, bermain-main, ya, bercanda itu tidak akan merusak sholat kita dan juga tidak merusak sholat mereka. Mereka tidak berdosa, kita juga tidak berdosa. Jadi jangan sampai kita justru di saat sholat menunjukkan yang buruk-buruk sehingga anak-anak ini memiliki trauma tentang sholat. Ya, inda baitikal muharram, yaitu di satu kondisi yang paling kondusif untuk beribadah kepada Allah, kenyamanan yang paling nyaman untuk beribadah kepada Allah, kesenangan yang paling senang untuk beribadah kepada Allah, itu yang harus kita hadirkan untuk anak-anak kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, ya, supaya mereka menegakkan sholat, ya, supaya mereka menegakkan, bukan cuma mengerjakan, tapi menegakkan sholat dengan nilai-nilainya, supaya sholatnya mendidik dia untuk tidak berkeluh kesah lagi kikir, tidak berkeluh kesah ketika mendapat musibah, dan tidak kikir ketika mendapat nikmat, supaya mereka membenarkan hari pembalasan, supaya mereka sholatnya dia jaga dan pertahankan dengan baik, supaya dia takut kepada adab hari pembalasan, supaya dia menjaga dirinya dan kesuciannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya dia menjaga amanah, janji-janji dan persaksiannya. Ini semuanya para al-musallun atau al-musallin akan menjadi orang-orang yang berada di surga yang tinggi karena mereka orang-orang yang menegakkan nilai-nilai sholatnya di dalam kehidupan. Ya, jadi Rabbana liyuqimus shalah, supaya mereka menegakkan sholat. Ini salah satu goals pendidikan kita tentang anak-anak kita adalah menegakkan sholat. Karena siapa menegakkan sholatnya, maka Allah akan mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Dua hal yang paling membahayakan anak-anak kita kelak adalah perbuatan keji dan mungkar. Dan itu akan terjaga anak-anak kita dengan sholat yang ditegakkan tadi. Sholat yang liyuqimus shalah. Ya Allah, supaya anak-anak kami ini menegakkan sholat. Umur 7 tahun diperintahkan untuk sholat, umur 10 tahun dipukul kalau tidak mengerjakan sholat. Ini adalah prinsip. Jadi sebelum umur 7 tahun belum diperintahkan, hanya dikenalkan, hanya disuasanakan, dikondisikan. Yang lebih penting mereka ditanamkan tentang tauhid. Dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, dan yang terpenting mereka ditanamkan muraqabatullah, bahwa Allah selalu mengawasi dan membalas amal perbuatan, yang baik dilipat gandakan, yang buruk disetimpalkan, yaitu ya bunayya innaha in takum mithqala habatin khardalin fatakum fi sahrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Ini yang penting untuk kita tanamkan sebelum tentang ibadah. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Kita mohon kepada Allah seperti doa Ibrahim ini supaya orang-orang mencintai mereka. Maka ternyata orang tua membutuhkan pergaulan yang luas dengan orang-orang yang baik, supaya anak kita dicintai oleh orang-orang baik, didoakan oleh orang-orang baik, Sudah dikasih kode tapi belum mau. dimuliakan oleh orang-orang baik, didoakan dan dibimbing, dijaga oleh orang-orang baik. Perluas pergaulan kita dengan orang-orang yang baik supaya saling menjaga anak-anak kita dengan anak-anak mereka, ya. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, supaya hati manusia itu cenderung mencintai mereka, menjadikan mereka sebagai sumber tumpah ruah cinta mereka. Warzuqhum minas tsamarat, kalau kita mau memfasilitasi yang baik-baik, maka fasilitasilah dengan yang bergizi, ya, seperti buah-buahan yang penuh dengan gizi untuk mereka. Mohon kepada Allah dikaruniakan rezeki yang demikian. Artinya memfasilitasi hal-hal yang baik, memfasilitasi hal-hal yang positif, insya Allah akan juga menjadi jalan kebaikan-kebaikan besar bagi pendidikan anak-anak kita. Dan akhirnya la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera demikian yang dapat kami sampaikan sebagai kajian kita pada siang hari ini. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah Ustaz yang telah berbagi bersama kita. Itu luar biasa. Banyak pembelajaran yang kita dapat pada siang hari ini. Salah satunya ada hal yang unik. Adil dalam mendoakan anak. Kadang-kala kan kita selaku orang tua hanya mendoakan anak-anak yang mungkin karakternya belum baik. Yang baik ya sudah, kan mereka sudah baik. Akhirnya ujung-ujungnya kita lupa mendoakan anak-anak kita yang baik. Makanya kali ini alhamdulillah Ustaz Salim Apila memberikan sebuah pembelajaran baru bagi kita bahwasanya kita mesti mendoakan semua anak-anak kita. Selanjutnya tadi Ustaz juga menyampaikan bahwasanya supaya anak kita menjadi baik adalah orang tuanya juga mesti baik. Itu bagiannya adalah menjadi orang tua yang soleh. Kadang-kadang bisa jadi kita pengen anak kita hafiz Al-Quran, tapi kita juga mungkin lupa untuk belajar bagaimana menghafalkan Al-Quran. Terus tadi mencontohkan ibadah yang menyenangkan, terus mengajak anak kita untuk sama-sama beribadah, menegakkan sholat, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustadz, kalau dilihat dari chat pribadi, banyak orang tua yang pengen bertanya kepada Ustadz, dan bisa jadi ada pembatasan dan lain hal. Bisa diperbanyak, Ustadz. Ada pertanyaan-pertanyaan Ustadz dari peserta kita pada webinar kali ini. Mungkin kita baca satu-satu dulu Ustadz ya. Yang pertama, pertanyaan Ustadz, bagaimana mendidik anak-anak tapi berbeda karakter antara anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga beda-beda Ustadz? Baik. Ya tentu pendekatan-pendekatannya berbeda, tetapi orang tua tetap harus menunjukkan keadilan. Jadi konsisten dan konsekuen soal keadilan, akan tetapi kemudian pendekatan-pendekatan tertentu berbeda. Ini tentu dialami semua orang tua, anaknya berbeda-beda karakternya. Saya yang di rumah sekarang anak kedua, anak ketiga, keempat misalnya. Anak kedua, Nawaf itu misalnya orangnya lembut, artinya sensitif, mudah tersentuh gitu ya. Tapi juga secara emosional peka, dia juga mudah tersinggung misalnya. Kemudian anak yang ketiga misalnya lebih cuek, lebih santai, bandel dalam arti tidak mudah tersinggung, tidak mudah baperan, tetapi di sisi lain juga dia usil gitu ya. Ini juga perlu pendekatan yang berbeda. Kemudian anak yang keempat itu perpaduan kayak ya gitu ya. Usilnya juga ada, cueknya juga ada, tapi sensinya juga ada dan lain sebagainya. Nah, saya kira masing-masing orang tua adalah yang paling mengenal anaknya. Kita harus kemudian senantiasa mencoba mengamati anak ini kalau diberikan pendekatan seperti ini maka akan seperti apa, anak yang seperti ini kalau diberikan pendekatan seperti ini akan seperti apa, untuk mencapai ya kebaikan yang maksimal dari mereka. Itu perlu untuk kita latihkan. Meskipun pada kasus-kasus di mana satu sifat terlalu menonjol, kita juga harus melatih untuk sedikit demi sedikit mengurangi. Misalnya mengurangi sensinya, misalnya yang mengurangi usilnya, gitu ya, dan lain sebagainya. Ini tentu juga menjadi perhatian kita. Jadi bikin SWOT untuk masing-masing anak ya, positif atau kelebihan dan kekurangan masing-masing anak itu perlu kita kenali, kemudian untuk memperkuat kelebihannya dan untuk mengurangi kekurangannya. Demikian. Baik, sekarang Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz adalah bagaimana mendidik anak di masa puber Ustaz? Iya, tentu tidak bisa dilepaskan dari proses-proses sebelumnya. Ketika anak 0 sampai 2 tahun disebut bayi itu yang paling memerlukan kelembutan, kata-kata yang baik, dan jangan sampai ada renggutan-renggutan kasar. 2 sampai 7 tahun itu disebut sebagai kanak-kanak, dan masa kanak-kanak itu dia peniru yang ulung, dia lebih percaya apa yang dilihat daripada apa yang didengar, maka betul-betul dia peniru ulung dari orang tuanya. 7 sampai 10 masa pendisiplinan ibadah. Nah, 10 ke usia selanjutnya ini adalah pendidikan untuk menjadi khalifatullah fil ard ya, khalifah fil ard, karena dia umur 7 sampai 10 sudah didisiplinkan tadi untuk ibadah-ibadahnya, tinggal bagaimana dia disiapkan untuk menjadi orang yang punya tanggung jawab. Ya, sudah diberikan ruang-ruang untuk tanggung jawab kebersihan kamarnya,
tanggung jawab tentang kerapian buku-bukunya, tanggung jawab tentang anggaran bulanannya, ya, tanggung jawab tentang hal-hal yang lain. Ini sudah mulai diberikan ruang-ruang untuk bertanggung jawab, ruang-ruang kebebasan bagi dia untuk mengatur sendiri. Ini karakter usia sedemikian. Dan usia ini usia yang kemudian mungkin dalam beberapa fenomena terjadi mulai menutup diri dari orang tua tapi lebih terbuka kepada teman-teman. Sebenarnya tidak harus demikian, orang tua bisa menjadi sahabat yang asik bagi anak-anaknya di usia puber. Syaratnya satu, mau mendengar. Jadi penyakitnya orang tua sering tidak mau mendengar. Ya, anaknya bercerita mau satu halaman, baru satu kata, dua kata, satu kalimat sudah dipotong. Jadi ya prinsip penting, mari jadi pendengar yang baik sebagai bagian takliful qulub anak kita, mengikat hati anak kita itu ya jangan dipotong, jangan disela, jangan simpulkan sendiri, jangan langsung ke konklusi, jangan langsung memberi solusi, ya, jangan menghakimi, jangan menjudge, jangan menghardik kepada apa yang diceritakan anak. Itu perlu disimak sebetul-betulnya, disimak sebaik-baiknya, karena dengan begitu anak akan punya rasa percaya dan rasa aman untuk berbicara kepada orang tuanya. Banyak anak tidak cerita tentang masalah-masalah berat yang dihadapi kepada orang tuanya padahal sangat serius, mungkin bahkan pelanggaran syariat, tetapi tidak cerita kepada orang tua karena dia tahu kalau cerita cuma bakal dimarahi, kalau cerita cuma bakal dihukum. Tidak ada ruang untuk didengarkan. Nah, ini masalah. Jadi salah satu pelajaran penting bagi orang tua adalah belajar untuk mendengarkan anak-anaknya, menjadi tempat curhat bagi anak-anaknya. Jadi kalau anak itu percaya dan aman curhat kepada orang tua, dia akan cerita segalanya kepada orang tua, dan itu lebih baik daripada dia menyembunyikan padahal sebenarnya serius, gitu ya. Kenapa kok tidak cerita? Ya karena kalau cerita tadi dihakimi, bisa dipotong, di konklusi sendiri oleh orang tua, langsung dimarahi dan sebagainya. Ini yang pertama, yaitu memperbanyak mendengar. Yang kedua, selain memperbanyak mendengar adalah menyambungkan frekuensi, involve. Ya, dia senangnya apa? Kita harus juga ngalahi seneng dulu, gitu ya. Dia seneng K-pop, ya kita sedikit-sedikit browsing lah tentang K-pop, apa yang disukai anak kita, hobinya anak kita, sampai nanti kalau bisa ngobrol asik, nyambung, sampai kita bisa memberikan pengarahan-pengarahan agar misalnya ketika mengidolakan bintang Korea, jangan sampai mengalahkan cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau dibanding-bandingkan antara Rasulullah dengan mereka, tentu Rasulullah jauh lebih keren dan lain sebagainya. Ini karena kita bisa ngajak ngobrol karena kita tahu. Gitu. Yang ketiga tadi memfasilitasi. Jadi kata orang Jawa, umur remaja itu umur di mana doyan segora, doyan suara, alias mau nasi tapi tidak mau nasihat. Jadi waktunya untuk difasilitasi hal-hal yang positif saja bagi mereka. Punya hobi-hobi yang baik, fasilitasi. Punya hobi basket, bikinkan lapangan basket. Punya hobi futsal, carikan tim futsal teman-temannya yang baik-baik, monggo. Gitu ya. Punya hobi programming, ya siapkan fasilitas untuk kursus-kursus programming bahkan secara online dan lain sebagainya. Punya hobi desain, ya arahkan untuk memiliki alat-alat untuk mendesain yang baik, punya hobi seni, menggambar, fotografi, macam-macam, fasilitasi sebaik-baiknya, maka insya Allah anak-anak kita akan tumbuh dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Syukron, jazakallah Ustaz. Masih banyak ternyata pertanyaannya, kita jawab satu-satu Ustaz ya. Ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana anak yang hobi usil dengan saudaranya mengatur seperti apa? Terus anak yang suka main handphone, seperti apa, Ustaz? Satu, usil itu bagian dari kecerdasan, ya. Kalau kita punya anak yang usil, harus bersyukur karena itu biasanya adalah bagian dari kecerdasan atau bagian dari porsi mungkin perhatian yang kita berikan kepada yang kurang, sehingga dia perlu untuk mencari perhatian kita dengan cara usil itu. Jadi dua hal catatan penting tentang usil. Satu, cerdas bisa jadi. Yang kedua adalah karena ya berarti evaluasi untuk kita perlu memberikan perhatian yang lebih kepada dia. Kita perlu untuk memberikan care yang lebih kepada dia, ya. Ya, dan ini terkait dengan yang kedua, kenapa kok anak suka gadget? Ya, yang pertama karena gadget itu lebih asik daripada orang tuanya. Gadget itu lebih responsif. Jadi kalau gadget itu kalau disentuh, kalau ditekan, dia akan memberi respon. Apakah orang tua juga seperti itu? Ternyata kadang kalah orang tua dengan gadget.
dipanggil 3 kali belum nengok ya, ditarik-tarik 3 kali baru nengok ya. Ini karena orang tua ya kalah asyik dengan gadget tadi, maka anak lebih asyik dengan gadget. Nah, maka kalau mau anak kita tidak terlalu tergantung kepada gadget, ya salah satunya adalah menjadi orang tua yang kalau disentuh-sentuh, dipencet-pencet itu lebih asyik daripada gadget ya. Mengajak anak bermain dengan aktivitas-aktivitas yang variatif ya, main Lego ya, main tenda, main piknik-piknikan, main sepeda, main apapun yang kemudian melibatkan aktivitas yang lengkap, itu tentu pasti anak-anak akan lebih terikat kepada orang tua daripada terhadap gadget. Jadi yang pertama ini perjuangan memang menjadi orang tua yang kalau disentuh-sentuh dan dipencet-pencet lebih asik daripada gadget. Yang kedua adalah kalau memang gadget itu tidak terhindarkan ya, tidak ada anak sekarang yang tidak pegang gadget, tapi tentukan dosisnya berapa lama dalam sehari, apa saja yang boleh ditonton dan tidak boleh ditonton, pendampingan yang diberikan oleh orang tua, dan lain sebagainya. Silahkan dibatasi agar kemudian tidak terlalu tergantung kepada gadget. Ini, terima kasih. Syukran Ustaz, jazakallah. Masih banyak Ustaz. Ada lagi pertanyaan dari peserta kita Ustaz. Kita tahu bahwasanya saat ini LGBT dan semuanya itu mulai merambah. Nah, selaku orang tua, kadang-kadang kita khawatir mengenai masalah itu, Ustaz. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya, Ustaz? Iya, ya sudah dijawab di materi. Yang pertama, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Yang kedua, jadilah orang tua yang dipercaya sehingga setiap tahap perkembangan dari anak kita tahu ke arah mana dia sekarang ya. Jadi jangan sampai orang tua tidak pernah mendengarkan anak, hanya terkaget-kaget ternyata kemudian di media sosialnya anak berkomunikasi dengan siapa, bicara tentang apa dan lain sebagainya, dia tidak tahu ya. Padahal disitulah masuknya berbagai pengaruh negatif itu ya. Jadi memang perjuangan untuk menjadi orang tua yang dipercaya sehingga anak kalau ada apa-apa dia cerita kepada orang tuanya. Jadi membangun rasa percaya anak kepada orang tua dengan mau mendengarkan, dengan tidak mudah menjudge, tidak mudah untuk menghakimi, tidak mudah untuk marah-marah pada satu dua hal yang kemudian ada pada anak-anak kita. Dan kemudian tentu satu sama lain saling terbuka. Kalau mereka mau cerita kepada kita juga memberikan pengarahan-pengarahan kepada mereka. Baik, Ustaz. Syukron. Selanjutnya, Ustaz. Kadangkala kita dalam mendidik anak itu nggak sabaran. Penuh emosi, udah diingatin, dan lain hal. Bagaimana tipsnya, Ustaz, agar lebih sabar dalam mendidik anak? Iya, lihat saja anak-anak kita ini sebagai jalan surga kita, jalan ridho Allah untuk kita. Ya, senakal-nakalnya mereka itu adalah jalan kesabaran untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Senakal-nakalnya mereka masih anak-anak yang memang kadang-kadang belum tahu. Ya, kadang-kadang orang tua menghukum, padahal kubuhnal iqab bila bayan. Tidak ada penjelasan terlebih dahulu, kok ujuk-ujuk dihukum, kok langsung dihukum, pasti dampaknya pasti sangat buruk bagi anak ya. Prinsip mendidik itu diantaranya kalau tidak ada penjelasan jangan menghukum. Anak belum tahu bahwa itu perkara yang salah, jangan langsung disalahkan. Jadi jelaskan dulu apa yang baik, apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang benar, apa yang salah kepada dia, baru kemudian kalau dia melanggar atas apa yang sudah difahaminya, kita memberikan teguran, kita boleh marah, tetapi itu pun terukur. Jadi jangan sampai orang tua nggak pernah jelasin mana yang benar, mana yang salah, nanti ujuk langsung memarahi, langsung menghukum. Ini tidak akan ada dampak positif kepada anak. Ini akan merusak ya, karena ukuran-ukuran anak tidak jelas. Apa sih yang benar, apa sih yang salah, apa yang baik, apa yang buruk, dia tidak kenal, tetapi langsung saja dia langsung dimarahi dan kesimpulannya ya dia tidak belajar sesuatu, dia hanya menyimpulkan orang tuanya galak. Yang kedua, semarah apapun kita kepada anak adalah jangan sampai keluar dari lisan kita doa-doa keburukan. Tapi upayakan ya semaksimal mungkin tetap yang keluar dari lisan kita adalah doa-doa kebaikan. Jadi salah satu tipsnya senakal apapun anak dan ekspresinya yang keluar dari lisan kita Rabbi habli minas salihin, yang keluar dari lisan kita doa-doa yang baik seperti diceritakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais dengan berkaca-kaca kenapa beliau bisa diangkat menjadi imam Masjidil Haram di usia 20-an sampai sekarang menjabat sebagai presiden lembaga pemelihara 2 masjid suci itu sudah hampir 40 tahun lamanya.
beliau mengatakan itu tidak lain karena doanya ibu saya. Ibu saya selalu mendoakan saya menjadi imamul haram, bahkan ketika dia sedang marah semarah-marahnya. Jadi waktu kecil, sesudah itu ibunya sedang menyiapkan adonan kue untuk dibagi-bagi ke tetangga. Jadi, adonan kue ini belum dimasak, masih adonan mentah yang sangat banyak ditata di lantai rumah. Kemudian saya sudah kecil itu bawa ember isinya pasir, kemudian dituang-tuangkan ke dalam adonan itu, gitu ya. Ya, ibunya marah sekali, tapi kemudian yang keluar lisannya hanya tetap yang baik-baik, yaitu yang keluar lisannya adalah semoga Allah jadikan kau imamul haram, ya. Tetap aja doanya untuk dijadikan sebagai imam masjidil haram, gitu. Jadi yang pertama, jangan marah sebelum memberikan penjelasan, gitu ya. Ya, ini penting, ya, prinsip yang sangat penting, karena ujuk-ujuk marah tanpa ada penjelasan terlebih dahulu itu tidak akan memberi manfaat. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita semarah-marahnya tetap dengan doa-doa kebaikan kepada mereka. Allah alam bisa. Syukran, Ustaz. Baik, Ustaz. Ada lagi pertanyaan dari peserta kita pada seminar ini. Mungkin terakhir, Kadang-kadang karena dalam sebentar mendidik- lagi di Jogja masuk sholat asar kami, ya, jadi Oh ya, syukran, Ustaz. Terakhir, Ustaz, ya. Terakhir, ya, insyaallah, Ustaz. baik. Ini ada perbedaan konsep mendidik anak antara ayah dan ibu. Terus satu lagi, orang tua tidak jadi contoh bagi anak-anaknya. Gimana cara kita menyikapi itu? Baik, yang pertama, ini memang harus diselesaikan terlebih dahulu di antara ayah dan ibu. Jangan sampai anak melihat bahwa ada perbedaan dalam konsep, ya. Kalau perbedaan dalam performance, ya wajar kadang-kadang ayah mungkin lebih tegas, gitu ya. Ibu lebih ibu lebih punya toleransi kepada pelanggarannya anak. Itu tuh namanya perbedaan performance saja. Tapi kalau perbedaan prinsip, ya, tentang mana yang boleh dan tidak boleh, ya, tentang apa yang harus dan seharusnya dan sebagainya, ini harus diselesaikan dulu di orang tua, gitu ya. Jadi harus disepakati dulu dan musyawarah, jangan sampai anak menjadikan perbedaan antara kedua orang tuanya ini untuk menjadi tidak konsisten dan tidak konsekuen, mendidik mereka untuk kemudian pandai oportunis memanfaatkan celah-celah kesempatan di antara perbedaan kedua orang tuanya. Jadi yang pertama, selesaikan dulu perbedaan itu di antara suami istri sebelum kemudian itu diterapkan kepada anak, ya. Yang kedua adalah tentang orang tua yang tidak menjadi contoh. Ini juga PR, bagaimana kemudian orang tua tetap, ya, sedikit demi sedikit juga menyesuaikan untuk menjadi contoh bagi anak-anaknya, meskipun dia berani mengakui kepada anak-anaknya bahwa dia tidak sempurna. Dia meminta kepada anaknya untuk menjadi lebih baik daripada dia. Tetapi jangan takut untuk mengakui kesalahan, misalnya. Yang penting konsekuen dan konsisten. Jadi apa yang sampaikan orang tua itu konsisten. Ya selalu ini yang baik ya baik, ya, tidak berbelok. Ini yang buruk ya buruk, tidak berbelok. Nah, tentang konsekuensi, ya tentu, ya, orang tua juga berani minta maaf kalau salah. Orang tua kemudian berani mengoreksi dirinya sendiri kalau salah, atau berani dihukum kalau salah. Salah satu ayah yang dipuji Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadis disebutkan seorang ayah yang menggantungkan cambuk di atas pintu rumahnya, kemudian berkata kepada anak-anaknya, "Nak, kalau kalian dapati ayah kalian melanggar apa yang dilarang Allah, masing-masing kalian punya hak untuk memukul ayah dengan cambuk ini. Tetapi kalau salah satu di antara kalian itu juga melanggar apa yang dilarang Allah, ayah yang punya hak untuk memukul kalian dengan cambuk ini." Jadi kalau ayahnya melanggar, anaknya semua menghukum. Tapi kalau anaknya yang melanggar, maka hanya ayahnya yang akan menghukum. Ini yang kemudian ditanamkan oleh ayah tersebut, yang ayah ini dipuji oleh Rasulullah sebagai lelaki yang konsisten dan konsekuen, dan insya Allah akan menjadi penghuni surga. Demikian. Syukran, jazakallah, Ustaz. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kita dari Yayasan Nurul Ilmi. Juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz yang sudah meluangkan waktunya berbagi bersama kita warga Jambi, belajar bagaimana menjadi seorang ayah, ibu dalam mendidik anak. Dan kita tahu bahwasanya dalam proses mendidik anak ini pasti tidak habis kita bahas. Makanya ke depannya insya Allah, Ustaz, kita akan mengundang kembali Ustaz ketika misalkan COVID ini berlalu. Insya Allah kita akan mengundang Ustaz secara langsung datang ke Yayasan Nurul Ilmi, dan mudah-mudahan Ustaz tetap bersedia
Amin, dengan insyaallah. dengan nurul ilmi. Ya, ingat-ingat Ustaz ya, kalau ada nurul ilminya berarti kita yang menang Ustaz. Baik, insyaallah, insyaallah. Insya Allah. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas Baik. waktunya. Kalaupun nanti ada kekurangan dari kita ya Sanur ini mohon maaf pada ya Bunda, syukron. Kalau juga ikut berbagai mudah-mudahan sekolah parenting ini berjalan dengan baik dan dan banyak ilmu yang kita dapat. Kita tutup sama-sama kita dengan istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sama-sama kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kepada semuanya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.